lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para syarifah, para jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syafiri yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam rukinan Majelis Ta'lim Asy-Syafiri yang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu sehat hingga bisa melaksanakan majelis taklim ini tiap bulan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita kirim ayah dulu. Ada ayah dari anggota majelis kita sekaligus suami dari Syarifah Gamar, ya, putri beliau yaitu Syarifah Eva, biasa aktif bulanan ikut majelis taklim kita. Jadi suami Pak Gamar bernama Al-Habib Ahmad bin Soleh Al-Mukhdar. Ini malam ke-6, besok malam ke-7. Ya, diharapkan anggota Majelis Ta'lim Asy-Syafiri kalau bisa besok sore ramai-ramai pergi ya, karena juga putri almarhum juga anggota majelis kita. Al-Fatihah hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. المرحوم عن أبي عبد الصالح المختار وإلى الشيخ السولر وإلى شمس الدين الذهبي وإلى أبويا بن هارون أبي عبد الله الشهدي وسلام الشهدي عبد الحميد بتبت وإلى حفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kitab Safinatun Najah, kitab fikih. Bab selanjutnya faslun. Manin taqadha wudu'uhu harum alaihi arba'atu asya. Barang siapa batal wudunya, maka haram baginya melakukan 4 perkara. Jadi walaupun kita punya wudu 1000 kali, batal 1, tetap batal semua. Tidak ada wudu 1000, sisa 999 dah. Kalau kita udah batal wudu, maka haram kita melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, as-sholat, sholat. Baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, semua sholat. Tidak boleh, kecuali dalam keadaan berwudu. Sampai sujud tilawah, sujud syukur, juga dalam keadaan berwudu. Ini masalah sujud syukur. Kadang-kadang ada orang tak paham, itulah pentingnya kita belajar. Ya, ikut bertaklim itu, tanda orang ikhlas bu ya. Maka kata ulama, maka lillahi dama wa tasal wa maka li ghairillahi bana wa fasal. Yang artinya kalau orang ikhlas, taklimnya ikhlas, hadir majelisnya ikhlas, bana wa tasal, akan langgeng selama-lamanya sampai dia mati. Wa maka li ghairillah, kalau taklimnya enggak ikhlas, ada udang di balik bakwan. Akhirnya saya tidak mau. Kemarin pernah ada usul, gimana Ustaz kalau majelis Syafiri pakai seragam? Udah tak usah seragam. Bukan apa, duit payah tak usah seragam. Pakai warna-warni bebas lah, yang penting mau taklim. Bukan apa kalau udah seragam nanti bulan ini warna kuning, bulan depan warna hijau, bulan depan lagi warna merah. Bagus, berdiri di simpang 4 lah. Jadi lampu merah cuy. Kalau niatnya tidak ikhlas, maka bana wan fasal, akan berhenti di tengah jalan. Makanya tanda orang ikhlas akan terus diikut. Mau hujan, tak hujan, ada urusan. Ini kan sebulan sekali, bukan tiap hari, bukan seminggu sekali. Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu jadi orang ikhlas, ikut majelis taklim syafiri, begitu pula majelis yang lain sampai akhir hayat kita. Amin. Jadi masalah sujud syukur, ini pentingnya kita belajar. Kadang-kadang ibu-ibu pernah tidak nonton bola, orang main bola, gol kan? Hore, langsung sujud syukur tidak dia? Ada lagi biasa orang berangkat umroh nih, turun dari pesawat langsung sujud di dekat ban. Untung tak mundur pesawatnya. Doakan saya insya Allah berangkat lagi seminggu lagi, hari Ahad, bawa 86 jamaah. Itu saya hari Ahad ini berangkat, balik saya istirahat 2 minggu, berangkat lagi. 8 Agustus, tanggal 10 Agustus berangkat lagi. Mungkin ada mau ikut, yang 10 Agustus saya masih buka.
paket 12 hari harga 31 juta. Naik 1 juta. Untuk bulan 9, 10 saya tidak berangkat ya, karena banyak undangan ceramah Maulid Nabi. Insya Allah berangkat lagi bulan November. Nah, bulan November itu tambah mahal. Dengan Umi insya Allah itu harganya mahal 38 juta. Nah, yang mau ikut silahkan. Mudah-mudahan oleh Allah semuanya oleh Allah dipermudah nyampe ke Mekah ya. Nah, dia sedang gitu, sujud syukur langsung dia sujud. Padahal sujud syukur tuh ada caranya, ada syaratnya. Yang pertama, orang sujud syukur wajib punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, tak ada guna. Sedangkan orang main bola, anggaplah oke lah main bola punya wudhu dah. Tapi syarat yang kedua, menghadap kiblat. Kadang-kadang kan yang main bola gol langsung dijunjam situ. Oke lah, menghadap yang main bola anggaplah menghadap kiblat. Tapi ada syarat yang ketiga, ya apa? Menutup aurat. Ada ke orang main bola pakai kain sarung? Ada, saya di pondok. Saya di pondok Dalwa dulu main bola pakai kain sarung. Enak tuh kalau jadi kiper ndak gol-gol, kangkang sedikit tak gol. Ya. Kan main bola, makanya ibu-ibu kadang-kadang kan ada ibu-ibu jogging-jogging ya. Bolehkah kita olahraga? Boleh. Cuma kebanyakan yang olahraga hari Ahad pagi ke gor, itu bukan olahraga, itu olah perut. Buat dia olahraga. Dia jalan-jalan mati lihat makanan singgah situ. Itu bukan tambah sehat, tambah gendut. Betul lah. Kebanyakan bukan olahraga itu, makan. Ya, tapi tak apa-apa lah hiburan dia. Makanya nih sekarang masih ada hari Asyura. Ya, hari Asyura disunnahkan menyenangkan keluarga. Banyak orang posting termasuk sehari ini tuh ngirim saya mas gelang, video gelang mas tuh sari pahali mali terus ibaratnya. Jadi dianjurkan untuk menyenangkan keluarga, bukan harus beli emas. Ini udah emas nak 68 gram mas toto maksudnya menyenangkan keluarga itu bu. Boleh mungkin ibu sekali-sekali bawa keluarga makan di luar. Itu maksudnya menyenangkan keluarga. Menyenangkan keluarga boleh umpama ibu merengot terus cerewet, mana ngomel terus. Khusus hari ini tak usah cerewet bu ya. Besok apa cerewet lagi. Pokoknya intinya menyenangkan keluarga lah, bahagiakan keluarga dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Jadi syarat yang pertama punya wudhu, sujud syukur. Syarat kedua menghadap kiblat. Syarat yang ketiga menutup aurat. Juga syarat selanjutnya niat. Jadi kadang-kadang gol langsung disujud. Niat, jadi ini cara-cara ini kiblat ya. Nah, boleh diperhatikan. Apa tuh sujud syukur? Disunahkan sujud syukur kalau kita dapat nikmat dari Allah yang sangat besar yang jarang terjadi. Contoh, tiba-tiba ibu ditelepon, kena Telkomsel. Anggaplah nomor ibu Telkom. Assalamualaikum bu, ibu maaf bu, sekarang ibu dapat hadiah umroh. Benar-benar lah sikit, tapi jangan langsung percaya ya. Banyak kan ibu tuh. Kemarin wali murid banyak kena telepon tuh. Banyak. Ada 30 orang ditelepon bahwa anaknya, lucunya anaknya ada di sebelah saya. Ya, dia telepon saya, Assalamualaikum Ustaz, ada anak namanya ini. Oh iya, saya udah curiga dah. Sekarang dia di pesantren Al-Jihad. Kok tahu dia Al-Jihad tuh? Jatuh kepalanya pecah Pak Ustaz. Sekarang dia ada di rumah sakit Antonius, mau dioperasi. Cepat, sekarang harus cepat 20 juta nih, kalau tak ada nyawa. Saya bilang, anaknya di sebelah saya sehat. Oh iya, dimatikan langsung. Ini bahaya nih bu, jangan langsung percaya. Umpama ibu tiba-tiba telepon kena Telkomsel, ibu dapat hadiah umroh. Benar, sekali ibu pergi langsung ke kantornya, betul ibu dapat. Itu nikmat yang jarang terjadi. Disunahkan apa? Sujud syukur. Contoh lagi, tiba-tiba ibu nanti tengah jalan dapat plastik warna hitam. Rezeki kan? Di tengah jalan ibu balik dapat bungkusan warna hitam. Dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah hangat lagi itu. Udah hangat bau, jangan dibuka. Nah itu. Jadi intinya dapat rezeki yang besar yang jarang terjadi. Disunahkan sujud syukur. Menghadap kiblat. Duduknya kayak orang tasyahud awal itu. Niat. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sujud syukur sunnah karena Allah. Takbir. Allahu Akbar. Tidak usah baca kabiro, tidak usah baca Fatihah. Langsung sujud. Satu kali ya sujud. Sujud. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Lalu apa? Doa pada Allah. Alhamdulillah, Allah bersyukur saya bisa begini. Langsung bangun,
langsung assalamualaikum warahmatullah tanpa baca at-tahiyatul. Sedangkan banyak orang yang di TV itu gol langsung sujud, betul nggak? Takbir nggak dia? Ada nggak assalamualaikum? Ada. Paham apa? Itulah pentingnya kita belajar. Gimana Ustaz? Kalau nikmat sehari-hari, alhamdulillah Ustaz, saya nikmat hidup, nikmat sehat, itu enggak disunahkan sujud syukur. Kenapa? Karena itu nikmat tiap hari. Jadi yang disunahkan sujud syukur nikmat yang jarang terjadi. Contoh, ibu punya suami sakit lama, sakit stroke 2 tahun, tiba-tiba Masya Allah, ya bawa obat ke satu ustaz, beri air, sembuh sehat. Ibu kan senang kan? Alhamdulillah ibu sujud syukur. Itu nikmat jarang terjadi. Jadi orang yang batal wudu diharamkan baginya sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sujud syukur, sujud tilawah. Yang kedua, orang yang batal wudu haram baginya tawaf. Jadi syaratnya orang tawaf itu punya wudu. Setelah tawaf yaitu sa'i. Sa'i tidak wajib punya wudu. Jadi andaikan ibu umroh, yang mudah-mudahan nyampe semua ke Mekah ya. Umroh itu tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Jadi usahakan ketika tawaf 7 kali tahan. Kalau mau kentut tahan tuh kentut. Jangan sampai kentut, tahan. Nanti selesai tawaf mau pergi sa'i kentut lah. Yang penting jangan nyaring-nyaring ya. Silakan. Kata saya tadi pagi saya cerita. Kalau Masya Allah ya, tadi saya cerita di acara alumni. Kalau pengantin baru berani tidak kentut depan suami? Ayo bu, ibu pengantin baru tidak berani kan kentut depan suami? Pengantin baru terkentut di dalam WC bu, pakai air lagi, tuh kata dia disiram tuh, biar agak samar-samar bunyinya. Cobalah pengantin lama kayak ibu-ibu nih, suami kentut sekali dia 10 kali, kayak gendang hadram, jadi tuar. Ya, jadi tawaf diwajibkan punya wudu. Umpama tawaf itu kan 7 kali putaran. Ibu tawaf dapat 3 kali putaran. 3 kali putaran langsung batal kentut. Ya, ini batal. Wudunya batal, dia wajib wudu lagi. Nanti setelah wudu dia tinggal tambah. Nggak usah diulang dari nomor 1, ditambah. Kan 3 tadi, tambah 4, 5, 6, 7, selesai. Khusus tawaf. Tapi kalau sholat enggak. Ibu sholat isya 4 rakaat kayak tadi. Allahu Akbar, dapat 2 rakaat kentut, batal. Makanya ini betul-betul paham ya, jangan salah. Lalu ibu wudu, nanti gimana? Sholatnya dimulai dari 0 lagi, dari 1 lagi. Jangan ibu salah. Tapi tadi kayaknya pemahaman saya itu cukup tambah 2. Enggak, itu hanya tawaf saja. Kalau sholat enggak. Jangankan dapat 2 rakaat, udah tasyahud terakhir, at-tahiyatul nih. Tahiyatul terakhir, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Assalamualaikum tut. Batal enggak? Enggak. Enggak batal. Loh. Yang salam yang wajib itu salam pertama tuh. Assalamualaikum kedua tak batal. Jadi yang wajib kita ngomong assalamualaikum. Mau kita ini salam pertama ya. Assalamualaikum tuh tak batal. Yang penting udah nyampe assalamualaikum. Tapi kalau begini assalamualaikum batal. Lihat batal. Belum selesai kumnya udah kentut belum. Terus selanjutnya juga yang dapat jika kita batal wudu haram bagi kita wamasul mushaf, menyentuh Al-Qur'an, mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu bukan Al-Quran penuh. Apa itu mushaf? Disebutkan dalam keterangan sini, kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin walau amudan au lauhan au jildan au qirtasan. Yang dinamakan mushaf semua yang tertulis Al-Quran walaupun 1 ayat. Contohnya papan tulis. Mungkin ada di sini yang guru-guru ngajar ya. Ibu nulis di papan tulis. Yasin, papan tulis. Udah kan tulis Yasin, Yasin itu kan termasuk Al-Quran. Nyentuh papan tulisnya tak boleh, haram. Karena apa? Udah jadi Al-Quran. Jadi tidak harus Al-Quran penuh. Termasuk juga haram, kulitnya Al-Quran. Ibu punya Al-Quran. Kadang-kadang kan Al-Qurannya lepas tuh kulit itu. Sisa kulitnya tuh, itu tak boleh haram. Ada orang bertanya, Ustaz, di rumah saya ini banyak Al-Quran koyak-koyak tuh. Kan dikumpulkan biasanya koyak-koyak, dapatlah seplastik. Gimana nih Ustaz? Dibuang haram.
Caranya, boleh tidak dibakar? Boleh. Untuk apa? Tapi niatnya bukan untuk menghina. Niatnya untuk mengamankan. Kalau kita biarkan, bisa terbang kemana-mana, diinjak orang. Dibakar, kata ulama. Setelah itu abunya dihancurkan, buang gaib. Atau tanam dalam tanah. Boleh ya? Tidak apa-apa dibakar. Kayak ini nih. Sekarang ini kan masih Asyura. Masih Asyura. Disunahkan juga hari ini Asyura bersedekah ke anak yatim. Juga disunahkan potong kuku. Potong kuku nanti setelah potong kuku ditanam dalam tanah. Potong kuku itu ada caranya, Bu. Sebagaimana diajarkan oleh Imam Ghazali, itu potong kuku pertama, sunnah potong kuku 3 hari 3. Senin, Kamis, Jumat. Kecuali hari ini. Walaupun hari Ahad ini masih boleh potong kuku, ngapa? Karena hari Asyura. Sebelum Muharram. Cara potong kuku kalau tangan dimulai pertama dari jari telunjuk. Jari telunjuk kanan. Kenapa? Karena jari telunjuk ini jari paling mulia. Dipakai untuk tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kok jari telunjuk? Rupanya diteliti oleh kedokteran. Ketika kita gerakkan jari telunjuk ini uratnya nyambung ke hati. Jadi ketika kita gerakan asyhadu alla ilaha illallah nyetrum ke hati, tambah khusyuk salat kita. Jari telunjuk dan hebat. Jari telunjuk ini biasa dipakai kena orang bos-bos. Orang yang banyak duit ini pakai jari telunjuk. Gini ya. Kalau kita tak berduit jangan pakai pelek kena orang. Ini jarinya bos, bisa nunjuk deh nih. Ya. Jadi pertama dimulai dengan jari telunjuk karena jari telunjuk jari paling mulia. Lalu berjalan ke kanan. Jari telunjuk, jari apa nih namanya? Tengah, jari manis, jari kelingking kiri, terus sampai jempol kiri, terakhir jempol kanan. Cara potong kuku. Kalau kaki, gimana caranya kaki? Karena kaki tidak ada yang paling mulia derajatnya. Semua jari kaki sama, maka dimulai dari kiri ke kanan. Dimulai dari kelingking kiri, kaki, terus terakhir kelingking kanan. Setelah itu kukunya dikumpulkan, ditanam dalam tanah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nawadir, barang siapa potong kuku, lalu kukunya ditanam dalam tanah, yurithul ghina, narik rezeki. Ya, narik rezekimu. Bukan apa sedang nggak kita nggak payah-payah sekarang ekonomi ini ya. Masya Allah, banyak santri ini yang nunggak sekarang ya puluhan juta, nunggak uang makan di santri ya, puluhan juta. Di WA, Masya Allah, maaf Ustaz, WA lagi, maaf Ustaz, ya mau diapakan lagi? Tapi di pondok sini tidak ada ceritanya santri diberhentikan gara-gara nunggak uang makan, tidak ada, tidak boleh. Ya masalah orang tuanya pak menunggak karena nakal, ada gak yang nakal itu degel tuh? Kalau memang tak mampu, tak ada degel. Dia nunggak makan, tapi ganti motor. Ya, diposting aja itu. Saya lihat, pintar kau ya, kau WA aku tak ada duit. Kau ganti motor PCX, tak apa, tidak diberhentikan, tidak boleh. Ya, itu Al-Quran. Terus wahamluhu, kalau kita batal wudu maka diharamkan bagi kita membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran tidak boleh. Gimana Ustaz? Di dalam tas saya ada Al-Quran. Boleh tidak hukumnya? Boleh kalau bercampur dengan barang lain. Al-Quran ibu bercampur di tas tuh ada gincu. Itu kan tas ibu itu kan banyak gunanya bu ya. Makanya saya tidak beri kue. Takut masuk tas. Tas itu kan macam-macam. Yang wajib dalam tas ibu tuh, dalam tas perempuan kalau saya periksa tuh gincu. Heran sih, apa lagi gincu dalam tas tuh? Minyak wangi kasih bu ya. Bedak. Duit tak banyak. ATM 10. Tahu lah isi ada kata ada tuh. Gimana? Boleh tak? Yang tak boleh kita bawa Al-Quran begini. Ini Al-Quran nih. Ya, kalau kita bawa, tidak boleh. Haram. Kalau kita punya wudu, simpan di kocek, haram. Tapi kalau Al-Quran di dalam tas bercampur dengan barang lain, boleh kita bawa tas tuh. Tapi dengan niat bukan bawa Al-Quran, bawa barang. Jadi caranya ya. Jadi boleh dibawa. Tapi kalau cuma langsung tidak ada apa-apa, tidak ada barang lain, cuma Al-Quran, itu tidak boleh. Bahkan kata ulama, andaikan di tas itu ada Al-Quran, tidak ada barang lain, kita beri jarum ya sebuti. Lalu kita niat bawa jarum, tidak apa-apa, boleh. Kalau ada campuran dengan barang lain. Jadi kalau udah batal wudu, itu yang diharapkan 4 perkara. Selanjutnya, wa yahrumu 'alal junubi. Haram bagi orang junub. Siapa orang junub? Mungkin Anda bisa jawab. Orang junub, orang yang keluar air mani. Mimpi basah atau mimpi basah ya.
Mimpi basah ini gini, dia tidur, dia mimpi keluar air mani, ketika bangun memang betul keluar. Itu mimpi basah. Tapi kalau dia mimpinya keluar air mani, tapi ketika bangun dipegang, enggak ada keluar, kering, enggak apa-apa. Itu hanya mimpi. Yang pertama. Yang kedua, yang dinamakan orang junub, orang yang berhubungan suami istri, walaupun enggak sampai keluar mani. Walaupun enggak sampai keluar mani. Mohon maaf, contohnya nih, baru berhubungan, baru masuk ada tamu. Assalamualaikum. Selesai. Mbak, yang paham 17 ke atas dia. Kurang ajar kamu nih. Gimana bang? Itu walaupun udah sampai inzal keluar air mani, itu ibu junub. Kalau udah junub, maka ibu diharapkan sittatu asya, 6 perkara. Orang yang junub selama dia belum mandi besar, haram dia melakukan 6 perkara. Yang pertama sama dengan tadi, as-shalah, salat. Orang junub belum mandi besar dilarang salat. Yang kedua at-tawaf, dilarang tawaf. Karena orang tawaf harus punya wudu. Yang ketiga sama dengan tadi, wamasul mushaf, dilarang menyentuh mushaf, lembaran Quran. Selanjutnya juga tidak boleh wahamluhu, membawa Al-Quran. Yang kelima, ini yang kelima perlu diperhatikan, orang yang junub walubthu fil masjid, diam di masjid, tidak boleh haram. Contoh, ibu kan biasa kadang-kadang tertidur di masjid, saking ngantuknya nunggu maghrib dengan isya, tidur. Akhirnya tidur. Bang, ibu mimpi. Dalam mimpi keluar air mani. Ketika bangun, dipegang, rupa-rupa betul keluar. Adalah nanti ya ladang gong isya masih lihat setengah jam lagi. Nanti ya keluar, mandi nanti segala. Pasti tidur lagi. Tidak boleh, haram. Atau ibu junub, ibu masuk ke masjid. Karena ada kawan, rumah ibu samping masjid, ada tamunya nunggu di masjid. Ibu masuk, duduk di masjid. Tidak boleh, haram. Orang junub tidak boleh duduk di masjid. Bolehnya gimana? Boleh masuk ke masjid, dia tidak boleh diam di situ. Umpama contoh. Ini masjid, kadang-kadang kan masjid punya 2 pintu. Kayak Masjid Al-Khairat tuh, Masjid Al-Khairat. Di belakang masjid kan ada rumah warga. Itu ada masjid, ada pintu di depan. Anggaplah di belakang tuh di dekat imam ada pintu lagi. Jadi kalau dia lewat gang belakang, dia jauh mutar gini. Tapi kalau dia lewat masjid, nembus. Jadi ketika dia lewat masjid boleh dengan syarat niat tanpa berhenti, dia hanya lewat saja, itu boleh. Yang tidak boleh dia ngerem di situ, udah lewat di tengah masjid, dapat telepon, masih ngangkat telepon, diam di situ. Ayo, gimana kabar? Gimana ayam sana tuh? Bisnis pembangunan itu tidak boleh haram. Kalau cuma lewat boleh. Terus tidak boleh selanjutnya juga orang yang junub wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran pakai lisan, tak boleh. Ibu junub tadi, jadi udah paham ya yang dinamakan junub ya? Junub keluar air mani atau berhubungan suami istri walaupun tidak sampai keluar air mani. Selama belum mandi besar, dilarang baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang tak boleh pakai lisan. Tapi kalau pakai hati boleh. Boleh juga baca Al-Quran orang junub yang surah pendek yang jadi zikiran dia tiap hari. Contoh, ibu tengah malam setelah berhubungan dengan suami, nak mandi besar nanggung nanti lah. Bangun tahajud jam 3:30 langsung mandi besar. Lalu sebelum tidur, ibu biasa baca zikir sebelum tidur. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Boleh tak apa-apa. Walaupun belum mandi besar, surah pendek yang jadi rutinitas kita. Yang tiap hari kita baca. Makanya sebelum tidur dianjurkan, ibu ngeri sekarang musim kebakaran, Bu. Tadi malam saya ceramah di Siak. Tiba-tiba ada topik telepon saya. Dikira saya di rumah, Mas. Itu ada kebakaran di belakang rumah Meholil. Saya kan simpan mobil saya situ sebentar karena ada acara di sini kan simpan. Itu baru semalam saya tengah ada di jalan di tol mau ceramah di Siak. Ada kebakaran. Mobil Mas kan, mobil Mas udah keluar dah. Mas ada di jalan ceramah. Ada kebakaran di belakang. Untung kebakaran kecil ya. Alhamdulillah padam ya. Ibu pengen selamat tak dari kebakaran? Sebelum tidur, ini ada dalam kitab, baca bismillah. Gampang. Ibu pasti hafal lah. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dilindungi dari 3. Yang pertama kebakaran, yang kedua kebanjiran, yang ketiga maling.
Ini ngeri nih. Bukan apa sekarang ini banyak maling. Maling-maling, ngegas dicuri, helm dicuri, semua dicuri. Sampai ayamnya Mas Hirul tuh, adik saya, dengan kurung-kurungnya dicuri. Wajar gak maling tuh? Saya baru beli monyet, baru satu, ada monyet kecil. Diberi karena adiknya sehari ini monyet. Saya simpan kecil tuh monyet tuh. Digurung di situ tuh. Mudah-mudahan tak dicuri. Emang lah kalau dicuri monyet berarti emang udah bapak tuh. Kayak ada cerita orang, makanya ya. Tak bagus jadi orang fudul. Bahasa Indonesianya kepo. Bahasa Arabnya kepo tuh fudul. Tahu kepo, Bu? Pingin tahu urusan orang. Itu banyak tuh. Ketika orang nak pergi ke pasar, nak ke mana kau? Nak ke pasar. Beli apa? Beli kembung. Kembung apa? Kembung hitam. Di mana? Berapa harganya? Toke, beli ke siapa kau? Allah, apa ya urusan kau nanya semua? Nanti balik dari pasar tanya aja tuh. Itu yang plastik merah kau beli itu. Kata Nabi kalau orang banyak nak sumpal mulut ngepasir. Ini ada orang kepo, Bu, pingin tahu urusan orang. Kebetulan di pasar tuh ada orang banyak ngumpul, belingkar begini. Dia ini kepo, hudul bahasa Arab, pingin tahu. Nak lihat, ada apa tuh? Kena orang tak boleh jalan. Aku nak lihat, tak boleh. Aku nak lihat, tak boleh. Akhirnya cari akal. Awas, awas, aku bapaknya. Akhirnya orang boleh jalan. Ketika dilihat, anak kerak mati. Berarti kau bapak kerak kau. Itu hukuman orang fudul, kepo namanya. Ya. Nah, jadi sampai mana tadi? Baca Al-Quran boleh dalam hati. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Allah lindungi dari 3 ya. Kebakaran, kebanjiran, kemalingan. Diamalkan mulai hari ini, mulai malam ini diamalkan. Juga wa yahrumu bil haidi asratu asya. Tadi udah. Kalau orang tak punya wudu, haram baginya 4 perkara. Kalau orang junub, haram baginya 6 perkara. Kalau orang haid, datang bulan, haram baginya berapa? 10 perkara. Jadi ibu datang bulan lebih banyak haramnya nih 10. Yang pertama, sama dengan tadi, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, ini tawaf. Saya biasa bawa jamaah. Ustaz, mau berangkat ke Mekah nih hari ini nih. Pak Ustaz, saya datang bulan. Karena nyampe ke Mekah harus tawaf. Kalau orang datang bulan tak bisa tawaf. Kebetulan alhamdulillah saya udah pengalaman. Saya belikan lagi sana ada obat namanya Primulut. Di sini juga ada. Di sini. Cuma mungkin beda apa dia. Dosis juga dia. Di sini ada jamaah bawah tuh 6 mempan. Di sana tuh Masya Allah. Minum 2 langsung berhenti itu darah. Ketika udah berhenti, tapi ada juga kadang-kadang ada jamaah tak berhenti. Ketika saya udah nyampe di Mekah, saya tawaf, selesai jam 3 subuh. Saya bilang ke jamaah yang datang bulan, Bu, nanti jam berapa pun ibu suci, cepat lapor saya. Jam berapa pun, saya antar. Ya, kita baru nyampe jam 3 subuh, Bu, istirahat setengah jam, nelpon, Pak Ustaz, saya udah suci. Udah. Ibu tahu nggak tawaf? Tawaf tuh, Bu, kurang lebih turun dari hotel jam 11, selesai jam 3. 12 tuh 4 jam jalan kaki tak ada berhenti. Ibu enak kan gor hari Ahad tuh. Jalan kaki berhenti makan. Ini 4 jam tak ada berhenti. Nyampe kamar baru dapat 15 menit setengah jam nelpon dia. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya udah suci. Sedangkan saya janji dah mau diantar. Siap? Ya mau tak mau harus siap, turun lagi ngantar lagi dia nih. Masya Allah, mau tak mau tugas. Ya, jadi sakit. Kalau jamaah sih kayak jamaah ibu-ibu yang berangkat umroh enak. Yang sakit nih ustadz yang mimpin dia. Saya baru itu pernah ikut dengan saya itu Kak Mai itu kan. Nah, saya ini kalau umroh, ibu Kak Mai tahu tuh. Jamaah suruh duduk semua duduk di bandara. Saya bagikan nasi. Sampai jamaah mau bantu-bantu, Kak Ustaz, ya Allah Pak Ustaz ini di Pontianak kiai ceramah mana-mana, di sini jadi kuli. Enggak apa-apa, kulinya orang ibadah. Udah jamaah makan, udah makan dikenyang, tidur di kursi, barulah saya makan. Tak bisa tidur ya. Tak apa-apa, yang penting dapat pahala, Bu. Yang penting ke Mekah. Betul lah, Bu? Ibu mau tak ke bawah ke Mekah, tapi tugasnya ngangkat koper. Mau tak? Tapi ke Mekah gratis, mau tak? Mau kan? Atau ibu tugasnya tiap hari mijit jamaah perempuan. Tapi umroh gratis, mau tak? Mau, yang penting umroh kan? Siapa tak mau? Saya pun mau, walaupun jadi ngangkat koper disuruh-suruh, tak apa. Yang penting ke Mekah. Terus, jadi orang datang bulan, haram pertama sholat 10 perkara. Yang kedua tawaf. Yang ketiga wamasul mushaf, nyentuh Al-Quran. Yang keempat membawa Al-Quran. Yang kelima diam di masjid. Kayak tadi, udah tahu ya. Yang keenam
membaca Al-Quran. Yang ketujuh, ini yang ketujuh. Wasomu, puasa. Ibu datang bulan dilarang puasa. Saya pernah ketemu orang nih, dia masih puasa. Pak Ustadz, saya nih walaupun datang bulan saya masih puasa. Kamu bulan tak boleh Arab. Nggak bisa Pak Ustadz, saya istiqomah puasa Senin Kamis. Saya pakai puasa Ramadan. Nggak bisa, nggak boleh. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Udah letih, lapar, haus, lagi dapat dosa. Apa guna? Ibu bersyukur Bu ya. Untungnya ibu tuh ya, datang bulan tuh ibu bersyukur. Ibu datang bulan 10 hari umpamanya, kan tak sholat, kan? Masya Allah, Allah Maha Adil. Perempuan diberi datang bulan. Ketika datang bulan, perempuan bisa istirahat. Yang mana rutinitas dia tiap hari, nyuci baju, masak, ya ngurus anak, ngurus suami, tiap hari pekerjaan rumah. Allah beri dia datang bulan seminggu sampai 10 hari. Untuk apa? Untuk istirahat dia. Tak perlu sholat, tak perlu ganti yang sholat tuh. Itu Masya Allah. Dan itu untuk bersih diri tuh. Itu orang datang bulan tuh biar sehat tuh. Biar sehat. Terus apa tadi? Puasa. Orang yang datang bulan diharamkan puasa, tidak boleh. Gimana Ustaz? Saya nih puasa Ramadan. Jam 7 pagi datang bulan. Jam 7 pagi. Ada ibu-ibu tak paham. Alhamdulillah datang bulan. Ai minum loh. Aku batal minum loh. Suka kan? Batang-batang Bu ya. Minumlah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cincin minum betul lah. Bu, ibu datang bulan. Ibu kan puasa nih. Lalu jam 7 pagi ibu datang bulan, tak boleh makan, tak boleh minum, ibu wajib imsak. Apa tuh imsak? Ibu nahan sampai maghrib, tak boleh makan, tak boleh minum, tapi tetap tidak dihitung puasa. Nanti habis lebaran wajib dikodok, wajib diganti. Jangan ibu senang-senang. Kenapa? Karena ibu udah tadi malam udah berniat puasa. Tapi kalau besoknya ibu masih datang bulan, enggak apa-apa pagi hari siang ibu makan. Kenapa? Karena malam tidak berniat. Paham Bu ya? Yang bikin sakit hati itu udah nak buka puasa 5 menit datang bulan. Ya Allah, udah tahan lapar-lapar lagi 5 menit, punya utang ya. Terus selanjutnya juga enggak boleh haram orang datang bulan at-thalaq, cerai. Ini bagi suami. Bagi suami diharamkan mencerai istrinya pada waktu datang bulan. Dosa besar. Kenapa tidak boleh? Karena kalau perempuan datang bulan, iddahnya itu lebih lama. Beda kalau cerainya tengah suci. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Tidak ada perceraian sampai keduanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang telanjur dan bercerai, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik lagi. Atau paling sedikit dapat ganti nanti di surga, ya. Nih. Dicerai ibu dalam keadaan suci. Perempuan dicerai dalam keadaan suci. Tidak datang bulan. Dek, kau cerai. Hati-hati Bu ya, cerai serius, emosi, gurau jadi. Mama suami gurau sambil digelitik. Dek, kau cerai jadi. Atau ada suami ngomong cerai 3 kau, jadi 3. Ngapa pula Ustaz jadi 3? Iya. Nih contoh, kita ngambil batu 3 putih, lempar ke atas, jatuh berapa? 3. Begitu pula cerai 3. Kita ngomong cerai 3, jadi 3. Kalau udah ngomong cerai 3, terjadi 3 perceraian, maka suami tersebut tidak boleh balik lagi ke ibu. Tidak boleh. Kalau gimana Mas? Ustaz saya nyesal Pak Ustaz. Suami saya nyesal. Udah terlanjur terlepas ya cerai 3. Kami masih nak balik lagi. Gimana caranya? Ada caranya. Setelah selesai masa iddah, ibu harus kawin lagi dengan laki-laki lain. Dan syaratnya suami yang kedua wajib berhubungan badan. Tak boleh cuma kawin dapat 1 hari cerai, tidak disentuh sekali, tak boleh. Ngapa diwajibkan berhubungan badan? Itu hukuman untuk suami pertama. Tuh, gara-gara kau tak jaga mulut, bini kau bekas orang. Paham tak? Nanti setelah dari suami kedua dapat berapa hari setelah berhubungan badan pamannya, lalu dicerai. Kena suami kedua, selesai masa iddah dari suami kedua, baru ibu boleh kawin baru lagi dengan suami pertama. Dan 0 perceraiannya dihitung dari 0 lagi. Ya, gimana Ustaz?
Saya dicerai kena suami. Kelahi, kau cerai. Lalu saya nak balik. Apakah balik wajib ada saksi? Apakah harus akad nikah ulang? Selama iddahnya belum selesai, tidak perlu akad nikah ulang. Baliknya ke mana? Tidak perlu ada saksi. Tinggal suami ngomong, "Dek, abang nak balik ke adik." Ibu wajib jawab pakai mulut. "Iya bang." Tak boleh, "Dek, abang balik ya." Tidak boleh. Bisa jadi sakit kepala. Wajib pakai mulut. Kalau bahasa Arabnya rojak tuki, "Dek, ayo rujak-rujakan lagi." Nah, itu bahasa Arab itu. "Dek, abang nak balik." Wajib jawab pakai mulut, "Iya bang." Dah, itu perceraian balik agak sah selama belum selesai masa iddah. Jadi ketika istri dicerai, kena suaminya dalam keadaan suci tidak haid, "Dek, kau bercerai." Itu iddahnya pertama dihitung 1 tuh. Nanti ketika haid, ya haid itu dihitung 1. Lalu suci kedua dihitung 2 kali suci. Lalu haid, lalu suci ketiga dihitung 3 kali suci. Lalu haid, maka selesai iddahnya. Boleh dia kawin lagi dengan laki-laki lain. Tapi kalau dia dicerai dalam keadaan haid, tambah lama iddahnya. Istrinya haid, ibu haid, dicerai. Belum dihitung nih, belum dihitung. Haidnya umpama 15 hari. Lalu suci, baru dihitung 1. Lalu haid, lalu suci, baru dihitung 2. Lalu haid, lalu suci, belum dihitung. Lalu haid, baru selesai 3. Lebih lama. Makanya dalam Islam diharamkan seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, datang bulan, tidak boleh haram. Kenapa? Karena kasihan si perempuan, iddahnya atau masa tunggunya tambah lama. Kecuali kalau si perempuan haid pada waktu dicerai dia haid dan hamil. Ada enggak? Ada orang hamil tapi haid, ada enggak? Ada, dalam kitab pun ada. Cuma jarang. Kebanyakan orang hamil enggak haid, kebanyakan. Jadi dia kelahi ini istrinya haid pada waktu itu, haid pada itu dan hamil. Lalu kena suaminya cerai, hukumnya enggak haram. Kenapa enggak haram? Karena orang yang cerai pada waktu hamil, iddahnya nanti nunggu lahir. Lebih lama lagi daripada yang tadi datang bulan. Ya, jadi kalau ibu mau hamil dicerai karena suami, baru ibu boleh kawin lagi setelah melahirkan. Iddahnya selesai, setelah melahirkan, setelah nifas, baru boleh nikah lagi. Terus haram selanjutnya juga wal murur di masjid. Orang yang haid tidak boleh lewat masjid, berjalan di masjid in khafat talwizahu, jika takut mengotori masjid. Kalau tidak takut mengotori masjid, contoh maksudnya tidak takut mengotori masjid, ibu udah bagus lah, udah pakai pembalut ya, dan ibu yakin tidak akan netes, ibu masuk ke masjid, lewat kayak tadi, nembus dari pintu ini ke pintu itu boleh, atau ngusir ayam. Ada ayam masuk masjid, ibu ngusir, tapi dengan syarat tadi, ibu yakin tidak mungkin netes, boleh masuk, boleh usir ayam. Ya, nih, gimana Ustaz? Saya ini datang bulan. Ada pengajian di masjid. Saya boleh tidak masuk dalam? Tidak boleh, Bu. Yang boleh hanya lewat. Diam tidak boleh. Ya, diam dalam masjid itu tidak boleh, Bu. Walaupun aman dari tetesan, tidak boleh. Karena masjid tempat suci. Tapi ada sebagian ulama mengatakan khusus untuk taklim, pengajian itu kan menuntut ilmu agama. Kalau kita tidak ikut, lebih bahaya kita tak tahu hukum agama. Ada ulama mengatakan enggak apa-apa karena darurat. Tapi ada syaratnya, kita harus yakin enggak akan tembus, ya, enggak akan netes. Terus enggak boleh juga wal istinta. Yang punya suami ketika datang bulan haram wal istinta, bersenang-senang bima bainas surah, dengan sesuatu bainas surah, di antara pusar warukbah dan lutut. Jadi antara pusar dengan lutut, kalau ibu datang bulan, suami dilarang nyentuh. Beri tanda silang sini, Bu. Silang. Batas yang dilarang disentuh. Beri tanda. Di atas pusar, enggak apa-apa. Boleh. Tapi yang tak boleh, dari bawah pusar sampai lutut. Orang datang bulan, suami tak boleh nyentuh. Ibu nanya, Ustaz, kalau tak boleh, payah tak Ustaz? Nanti dia selingkuh. Kawin lagi. Gimana Ustaz? Ada enggak ulama yang bolehkan? Untungnya ada ulama lain yang bolehkan. Ada ulama lain yang bolehkan.
yang tidak boleh cuma satu, kata ulama lain. Termasuk mazhab Syafi'i ini, sebagai murid mazhab Syafi'i, hanya satu yang tak boleh, berhubungan langsung di tempat keluarnya darah. Itu tak boleh. Selain itu, dari pusar sampai lutut boleh. Yang penting jangan berhubungan langsung. Makanya hati-hati bu, yang datang bulan jangan sampai mau ya. Haram bu, haram suami berhubungan dengan ibu pada waktu datang bulan. Berhubungan haram. Pada waktu nifas haram. Atau lewat belakang. Tahu? Lewat pintu belakang. Tempatnya tadi al-mancut. Itu tak boleh, haram. Ya. Kalau tidak lewat pintu belakang Pak Ustaz, gaya belakang halal boleh. Yang tidak boleh lewat pintu belakang. Paham tak bu? Ini pelajar fikih harus jelaskan. Kalau tak jelas payah. Jadi datang bulannya sampai hati-hati. Kalau kita nanti berhubungan dengan suami dalam keadaan datang bulan, ibu biarkan. Itu anaknya sebagaimana disebutkan dalam kitab, nanti bisa-bisa anaknya kena penyakit apa tuh? Kalau dalam kitab belang. Belang ini orangnya masih cantik putih, tapi ketika keluar rumah kena matahari sininya merah putih. Gara-gara tadi berhubungan pada waktu datang bulan. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjut kitab Al-Kabair, ini kitab fikih sudah setengah jam sampai di sini. Jadi kita lanjut kita Al-Bayan. Mungkin ada pertanyaan silakan tentang bab ini atau bab yang lain. Dipersilakan, bebas. Ayo silakan. Misalnya kan kita datang bulan, satu hari kita bersih, kembali mengumpulkan, terus setelah pengumuman kita itu ada lagi. Ulang-ulang bu, ibu datang bulan, terus udah bersih ya kita. Udah suci. Terus berhubungan dengan suami. Setelah itu kok kayaknya ada lagi butuh gimana terus? Oh iya. Ibu datang bulan dapat 3 hari. Anggaplah 3 hari lah cek ya. Lalu berhenti bu. Ketika ibu udah berhenti datang bulan, ibu ndak boleh langsung berhubungan dengan suami. Walaupun udah cebok-cebok, ibu ndak boleh selama ibu belum mandi besar. Ibu selesai datang bulan, ibu wajib mandi besar. Udah itu ibu berhubungan dengan suami. Tapi payah nanti mandi lagi tak apa, wajib mau tak mau. Mandi 2 kali wajib. Tak boleh cuma begini. Ibu selesai datang bulan, cuma tidak mandi, cuma cebok-cebok, lalu berhubungan dengan suami. Haram, tidak boleh. Haram. Itu tetap dihitung berhubungan pada waktu datang bulan. Lalu pertanyaannya kemana Pak Ustaz? Saya ini suci dah 3 hari. Udah saya lihat tak ada sogir gelil. Aziz, sogir gelil. Ustaz, saya ini berhubungan head dapat 3 bulan saya suci. Lalu saya mandi lah, sah. Setelah mandi besar saya berhubungan dengan suami. Suci dah kan? Udah periksa suci dah. Setelah berhubungan keluar darah lagi Pak Ustaz. Gimana? Enggak apa-apa. Ketika berhubungan hukumnya halal. Bu ya? Halo. Kabir golil. Halo. Jadi halal bu. Nanti tapi ketika keluar darah lagi enggak boleh. Itu berarti darah haid lagi. Oh dapat 2 hari ibu suci lagi. Suci. Mandi besar lagi. Berarti jadi intinya gini. Selama ibu haid dapat 3 hari haid. Suci. Ibu mandi besar wajib sholat. Boleh berhubungan dengan suami. Dapat 1 hari keluar darah lagi. Berarti tak usah sholat. Haram hubungan dengan suami. Dapat 2 hari suci lagi. Mandi. Selama kapan Ustaz? Orang datang bulan paling lama berapa hari? Ada yang tahu? Berapa hari? 15 hari. Oh, hari ke-16 Ustaz masih keluar darah. Itulah darah istihadah, darah penyakit. Darah penyakit gimana Ustaz? Darah penyakit bu, ibu tetap wajib sholat. Cuma bedanya kalau orang datang udah keluar darah penyakit, dia wajib cebok-cebok. Setelah cebok dia ganti pembalut, lalu dia wudhu, dia sholat. Nanti ketika azan lagi, anggaplah di sholat duhur ya. Lalu azan asar ibu tak batal wudhu, tak ada kentut, tak ada nyentuh suami. Lalu azan asar tetap secara otomatis ibu azan wajib wudhu lagi. Batal tak batal, wajib tuh buka pembalut, cebok lagi, ganti pembalut lagi, wudhu lagi. Nanti maghrib begitu pula, cebok lagi, ganti pembalut lagi, wudhu lagi. Setiap sholat. Kalau orang istihadah, boleh tidak Ustaz ketika istihadah saya datang keluar darah tengah deras darah, boleh tidak saya berhubungan dengan suami? Boleh. Istihadah boleh berhubungan dengan suami. Yang tak boleh tuh haid, nifas, wiladah. Selain itu boleh. Ya Bu ya? Ketika istihadah boleh. Walaupun sambil keluar darah, tidak apa-apa, halal. Sama suaminya mau. Tapi bodoh gak suami.
Baik, ada lagi silakan. Di luar ada pertanyaan silakan. Nah, kalau tidak ada nanti kita beri sesi pertanyaan lagi ya. Kita lanjut dulu ya. Kitab yang kedua ini namanya kitab Al-Kabair. Menceritakan tentang dosa-dosa besar. Yang banyak kita tak nyangka bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa besar. Ada sekitar 70 dosa besar. Dosa besar selanjutnya az-zina. Nah, ini udah jelas tadi. Dosa paling besar itu murtad. Keluar dari Islam. Nomor 1. Urutan dosa besar ya. Pertama keluar dari Islam. Yang kedua bunuh orang. Yang ketiga berzina. Yang keempat mabuklah, termasuklah narkoba, sabu, itu yang keempat. Yang kelima termasuk judi slot. Nah, ada kena judi slot sekarang ya. Ini sekarang selanjutnya dosa selanjutnya itu az-zina. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina. Jangankan berzina, mendekati zina enggak boleh. Apa contoh mendekati zina? Pacaran. Orang kan tak mungkin langsung berzina kalau enggak ada hubungan kenal lo. Kalau ada kenal, kalau enggak kenal dulu langsung itu namanya perkosa. Makanya sekarang ini kan banyak orang tak mau anaknya mondok. Kenapa tak mau mondok? Ngeri sekarang banyak Ustadz Walid. Tahu tak Ustadz Walid? Walid dan Dewi boleh? Tak boleh lah, udah punya Syahrini. Ya. Ngapa tak mau mondok? Ngeri. Ada Ustadz Walid tak? Santrinya dihamili, kan ada? Maka anak saya tak mau mondok. Memang di sekolah umum tak ada kayak Ustadz Walid tu, Bu. Ada, Bu, kan? Guru merkosa murid. Bahkan yang lebih parah, kemarin viral tahun lalu, guru perempuan merkosa murid laki-laki. Di pondok belum ada ya, belum ada. Ustazah merkosa santri laki-laki belum ada. Ada lagi orang tak mau mondok. Kenapa tak mau mondok ada kau? Ngeri, banyak bully-bully di pondok. Emangnya di sekolah umum tak ada. Ingat 2 bulan lalu di jembatan Tulandak viral, ada budak kecil-kecil 20 orang mungkin bawa parang, ada tak? Ada kan? Ingat ya, budak pondok bukan tuh? Bukan budak pondok. Makanya tugas kita ini mondokkan anak. Lalu tapi cari pondok tuh cari betul-betul pondok, jangan sembarang pondok. Ini asal pondok cantik, gratis mau. Ini namanya gratis. Ya, jangan cari yang gratis, cari yang bayar, Bu. Biar kita tuh walaupun murah bayar, ada tanggung jawab bah orang tua tuh ya. Nah, ini kadang-kadang cari gratis. Kayak di sini ada yang nawar gitu. Uang pendaftaran kan saya naikkan nih jadi 5,7 juta. Pak Ustaz tak bisa 2 juta ke? Emang motor yang tak bisa nawar kau kredit? Bisa kredit ke Ustaz? Iyalah kalau kredit nanti anak kau jadi besar jadi Ustaz kredit nama itu. Ya, jadi jangankan kita berzina, mendekati zina ndak boleh, termasuklah pacaran. Islam itu ndak kenal pacaran. Yang dikenal dalam Islam cuma 2, Bu, 2 aja. Tunangan dan pernikahan. Tunangan saja ndak boleh gonceng berdua. Ibu dosa, Bu ya. Kadang-kadang ada orang tua itu mentang-mentang ada tunangan anak perempuan, datanglah si tunangan laki-laki itu, mak injam anak mak, berek, dosa ibu tak boleh. Kalau boleh gimana? Kawin. Makanya paling bagus akad lo kayak saya nih, saya dulu. Saya dengan Syahrini itu, Bu, istri saya itu, Bu. Saya tunangan seminggu ya, seminggu. Nggak ada pacaran, sama sekali tak ada pacaran. Saya ngelihat dia, Masya Allah. Langsung saya bilang ke Umi, Mi, saya mau ke dia. Saya terang-terangan, Bu, saya mau ke dia. Benarlah, tunggu lo, Umi istiaroh, Abi istiaroh, Allah Akbar. Bagus. Langsung saya minta, dengan Abi minta, seminggu saya tunangan, langsung akad nikah, langsung kawin. Tak pernah pacaran, seminggu tunangan tuh tak ada nelpon-nelpon. Setelah seminggu saya tinggal dengan istri saya, Bu, setahun. Ingat, Bu, udah jadi cerita. Nggak apa-apa lah, ini kan ada hubungannya nih kan ya. Tinggal setahun dengan istri saya. Nggak mau hamil-hamil. Kata abah saya, Abi, kau nih tak punya hamil-hamil lah setahun kau serumah. Bagus kau mondok ke Yaman ya lo. Sebentar ya ngambil berkah. Akhirnya saya mondok ke Yaman, rencana 4 bulan. Istri saya mondokkan ke Dalwa. Tapi ketika di Yaman, Masya Allah, nikmat pondok di sana tuh, Bu. Apa tak nikmat? Di sana tuh pasar tuh, Bu. Masya Allah. Pasar tuh, Bu. Laki-laki, pasar perempuan dipisah. Pasarnya, apa ke masjidnya, apa itu semua. Perempuan sana, jangankan muka, mata tak nampak. Mata pun tak nampak. Cadar tuh pakai matanya tutup. Masya Allah, betul-betul terjaga di sana tuh. Saya mondok kurang lebih 1,5 tahun saya mondok di Tarim. Masya Allah, ketika saya balik sebulan berisi langsung.
Kata Abi, mantap, hebat barokah tarim nih katanya. Langsung berisi. Nah, jadi setelah berisi 4 bulan baru saya resepsi. Jadi kurang lebih saya menikah tuh 2,5 tahun baru resepsi. Udah hamil 4 bulan. Jadi ibu, kalau anak ibu saya sarankan ya, anak ibu ada laki-laki mau tunangan, tak usah lama-lama. Kalau emang dia niat betul serius, kawinkan lo tuh anak. Masalah resepsi nanti belakangan. Nanti itu urusan belakangan resepsi. Yang penting udah halal, udah. Bukan apa, takut-takut. Kalau anak kita dia dikawin dulu, walaupun belum resepsi, hamil, dicerai masih mending, tak malu. Kawin kan? Tapi kalau tunangan, belum dikawin, udah dibuntingkan kena dia, baru dicerai, malu berlipat-lipat. Betul lah? Jadi Islam tak mengenal pacaran. Islam mengenal 2, tunangan, pernikahan. Tunangan masih haram jalan berdua. Kalau kawin udah halal. Jadi tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Mohon maaf. Kadang-kadang ada sebagian orang tua ini begini. Ada orang tua bangga senang ketika anak laki-lakinya punya cewek, anak perempuannya punya cowok. Ada yang bangga tuh. Ada. Ketika cowok anak datang ke rumah malam Ahad tadi malam, cowok anak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum lagi emak jawab nyambut tuh. Waalaikumsalam bang ya. Anu mak ngapel mak. Oh iya ke? Duduklah. Panggilan Putri. Panggilan siap-siap Putri ya, bersolek ya. Si Anton nunggu tak ruang tamu. Si mbak nih buka kulkas goreng ayam, beri makan ayam si Anton enak, si Anton tuh. Setelah makan kenyang, nanya lah si mbak nih dengan bapak nih, Ton, kau nak bawa si Putri kemana? Nak nonton bioskop Pak Mega Mall. Oh, pakai apa kau? Tapak pakai motor, tata motor Gerenda. Ya Allah jelek motor kau Ton. Malu aku. Minjam pakai motor bapak ya. PC buka bungkus. Enak ya. Berapa duit kau di dompet Ton? 20. Astagfirullah. Mana cukup? Nana bapak tambah 200. Enak Anton. Udah makan ayam goreng, dipinjamkan motor baru, diberi 200.000, dipinjamkan anak perawan. Udah itu didoakan lagi. Itu kena si bapak dengan mak nih. Ton, aku doakan kau ya. Mudah-mudahan kau selamat sampai ke bioskop. Selamat agak kau balik ke rumah dengan Putri. Masya Allah. Oleh Allah doanya dikabulkan. Anaknya selamat nyampe ke rumah, tapi perutnya tak selamat. Perutnya kena santet, kena sianton. Makanya na'udzubillah, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekat di zina. Terus Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang laki-laki yang berzina, orang perempuan yang berzina, maka cambuklah dia 100 kali. Itu kalau belum pernah kawin sama sekali. Bu, ada perawan dengan bujang, belum pernah kawin sama sekali, dia berzina. Hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia udah pernah kawin walaupun bercerai nih, apalagi belum bercerai, udah bercerai udah 20 tahun dia nih, pernah kawin, bercerai 20 tahun, lalu dia berzina dengan orang. Ini beda hukumannya. Orang yang udah pernah kawin, lalu dia berzina, hukumannya bukan 100 rotan, hukumannya dirajam. Gimana caranya? Dibuat lubang, dia lebarnya sebesar badan dia, dalamnya setinggi badan dia. Lalu dimasukkan berdiri begini, masuk sampai kepala, masuk tutup kepala, dan di pinggir jalan diberi batu. Batu tidak boleh lebih besar dari genggam, kurang lebih 1 genggam. Setiap orang silahkan lempar nih kepala sampai dia mati, dan yang lempar dapat pahala. Itu namanya rajam. Ustaz, saya pernah berzina dulu Ustaz, umpama dia. Mudah-mudahan Allah kita dilindungi semua keluarga anak kita ya. Saya pernah berzina dulu Ustaz. Padahal saya udah kawin. Saya bercerai dengan suami saya. Lama-lama saya pernah berzina. Cuma sekali ya Ustaz. Saya ngeri Ustaz, takut kena siksa neraka. Saya pingin Ustaz ngikut hukum Allah. Saya pingin Ustaz rajam saya. Saya tidak akan nuntut sampai mati. Tanda tangan Ustaz, rajam saya. Tidak boleh. Ngapa? Negara kita tidak dukung rajam. Tapi gimana saya mau bertobat Ustaz? Saya betul-betul ingin bertobat. Saya takut nanti masih masuk neraka karena saya belum pernah dirajam. Tidak apa-apa. Selama kita niat tobat, betul-betul tobat. Apa itu tobat? Berhenti dari dosa, tidak ngulang lagi, menyesal, menangis, berjanji kepada Allah tidak mau lagi mengulangi perbuatan dosa. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Banyak baca istighfar. Di antaranya pada bos dosa nih malam ini, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala, dapat menolak dosa. Sedekah.
Ada anak yatim nggak 5 orang di luar? Udah datang? Udah. Bukan saya minta ke yatim. Karena ini hari Asyura, lebarannya anak yatim, saya siapkan anak yatim 5 orang. Silakan ibu mau nyantuni dia, mau 1.000, 2.000 sambil pegang kepalanya ya, sambil pegang kepalanya. Bukan ke saya, bukan. Kalau break saya nanti dikirim Pak Ustadz, paling itu Pak Ustadz ada break orangnya langsung. Ya, saya juga nyantuni tadi, alhamdulillah saya udah nyantuni. Ya tadi malam saya ceramah di Siak, ada videonya tuh, saya juga break. Ya, kita pun ingin dapat pahala bu. Masa orang lain disuruh sedekah, Ustadznya tak ada? Ya sama Pak Ustadz ingin masuk surga gak ya? Makanya andaikan ibu masuk surga dulu, bapak semua nih, ibu noleh kanan kiri, mana Ustadz Sahrukan tak ada ya? Nanya malaikat, kat kata, apa? Ustadz Sahrukan mana? Dia masuk neraka. Hah? Jangan lupa ibu cari ramai-ramai ibu ya. Pergi malaikat. Saat, yuk masuk yuk. Ya, kalau ibu masuk dulu, kalau saya masuk dulu, enggak saya tak cari biarlah. Gurau jak bu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama semua masuk surga barengan ya. Amin. Gurau jak biar tangan tuh ya. Terus. Mana tadi? Inna zunah. Ini hati-hati orang yang berzina ya. Orang berzina nih. Fa in kana mutazawijan. Mana tadi hadis Nabi itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna zuna mu'allakuna bi burujin bin nar yudrabuna 'alaiha bi siyatin min hadidin fa idza taqasa min ad-darbi nadatu az-zabaniyah aina kana hadha as-sar wa anta tadhak wa tafrah. Nanti orang yang berzina itu kemaluannya bu, kemaluannya akan ditarik kemaluannya. Ya kayak ada apa ya ini istilahnya apa tuh, kayak pencakar gitu, pencakar kemaluannya ditarik kan teriak, saking sakit teriak. Kata malaikat, kau sekarang teriak-teriak kau ya, kau kata kebezina, kau ketawa-ketawa di dunia, kau suka-suka, sekarang kau rasakan tuh sakitnya siksaan neraka. Itu orang yang berzina. Sampai nanti ketika Nabi pada waktu itu Isra Mi'raj, Nabi kan dibawa jalan-jalan kena malaikat tuh, malaikat Jibril jalan-jalan ke neraka. Di situ di neraka tuh ada orang, padahal di depan dia ini ada daging bagus bu, ada sate, ada apa tuh yang biasa budak-budak muda-muda tuh makan, yang sate di panggang-panggang di atas kuali-kuali itu, yang pakai pisau-pisau bergaya orang barat makan itu. Grill, ada grill. Ya apalagi yang pokok daging enak-enak lah. Tapi yang enak-enak tidak disentuh nak dia. Malah yang dia makan di sebelah kiri. Sebelah kiri itu daging berulat, banana busuk, itu yang dia makan. Nabi nanya ke malaikat, malaikat, ngapa dia nih? Di sebelah dia ada daging grill pak, ada sate, ada bakso. Ngapa dia tak ada makan itu? Malah makan daging berulat busuk. Apa kata malaikat? Itulah dia. Dia udah punya bini halal. Dia tak nyentuh bininya, malah nyentuh perempuan pelacur sana. Ya, makanya tuh siksaan dia. Naudzubillah. Mudah-mudahan suami kita oleh Allah dilindungi ya. Terus paling besar agak kata Nabi Muhammad, sangat besar sekali orang yang berzina antazni bihalilati jarik. Orang yang berzina dengan kalau perempuan dengan suami tetangga, atau laki-laki dengan istri tetangga. Kalau berzina dengan laki-laki lain orang jauh ya. Naudzubillah. Andaikan bu ya. Bu umpamanya orang Sungai Jawi berzina dengan orang Jakarta, dosa besar. Tapi lebih besar berzina dengan suami orang sebelah rumah, itu lebih besar itu dosa. Ngapa pula merusak hubungan tetangga, akhirnya beribut, gara-gara itu berlipat dosa. Ya, kenapa kadang-kadang nih inilah perusak pertama nih mata. Gara-gara mata nih bu pertama. Makanya kata orang Arab sebab zina awaluhu nadrun, fatabassumun, fakalamun, fawadun, faliqaun, fazina. Jadi orang zina itu ada urutannya. Awaluhu nadrun, pertama ngelihat. Contohnya di HP ngelihat. Setelah ngelihat, fakalamun, ngelik. Nanya nomor WA, kenalan. Setelah fakalamun, fawadun, janjian. Yuk nanti ketemu yuk, di mana? Di bioskop sana. Setelah janjian, falikaun, ketemu. Setelah ketemu, fazina, barulah terjadi perzinahan. Itu urutan zina. Sebab-sebab pertama nih mata. Makanya bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki, ya, kalau perempuan, ibu perempuan kalau nangis tutup mulut.
Gini, nangis. Kan coba kalau ibu nangis, mulut tutup. Ngapa? Karena ibu tahu mulutnya banyak dosa. Kalau laki-laki nangis tutup mata. Ngapa? Matanya banyak dosa. Ya sama-sama banyak dosa ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Udah hampir jam 9. 10 menit lagi kita tutup. Silakan tentang bab tadi atau tentang bab ini atau tentang bab lain bebas. Dipersilakan. Mas, Ya, silakan. bagaimana cara memperbaiki anak kita yang udah besar, misalnya kita terlalu disayang atau terlalu keras mendidik? Bagaimana Mas? Dan terlalu gimana nggak nurut ya? Iya. Gimana cara mendidik anak kita yang telanjur udah rusak dah akhlaknya? Ini kalau udah besar nih Pak ya. Kalau udah besar Bu ya. Kita tetap jangan putus asa kita untuk menasihati anak kita. Contoh anak kita suruh sholat ngelawan. Suruh dek belikan mama. Wih mama nih. Kan kadang-kadang gitu kan. Jangan main HP terus. Biarlah ngurus orang ya. Ada tuh anak itu tuh. Sholat dah. Biarlah. Tiba masuk neraka. Kalau semua masuk surga siapa ngisi neraka? Dikira di neraka sejuk kali ya. Ada tuh. Kalau mak keluar rumah pakai kerudung lah, biarlah mama. Apa kata aku lah rambut aku kau ngurus orang ya terus. Kau tuh urus mak. Ada tuh anak gitu. Gimana kalau kita punya anak gitu Bu? Udah kita nasihati payah. Nak dibukul payah gak ngelawan. Atau bila kita pukul lapor polisi kita kena. Udah kita doakan. Yang bisa beri hidayah cuma Allah. Memang kalau menurut akal tak mungkin anak kita bisa bagus. Allah punya kuasa kun fayakun. Siapa tahu nanti anak ketika dia udah ngelawan orang tua. Ya, ketika dia keluar pakai motor, jatuh dari motor, kakinya patah, baru dia sadar. Astagfirullahaladzim, gara-gara mak aku ngomel nih, aku ngelawan mak aku. Siapa tahu Allah bukakan hati. Makanya yang masih punya anak kecil atau cucu, didik jangan berubah, tetap ikut pendidikan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Kalau anak umur 7 tahun tak sholat, tak puasa, ngelawan kurang ajar, jangan pukul lo, nasihati, beritahu. Ya, takut-takutkan. Kadang-kadang ada anak kecil-kecil kan udah berani ngomong setan gitu kan kecil-kecil ya. Ada tuh. Karena berkawan, sebenarnya asalnya anak cucu kita bagus, anak kita bagus. Akhir berkawan udah pandai. Anak saya itu nomor 4 tuh tak pernah ngomong-ngomong gitu. Sekali berkawan main di luar, balik depannya ngomong, mohon maaf Bu, anjing gitu. Tapi tak ngomong ke saya. Ngomong yang santri yang bantu sini. Ya, laporkan ke saya. Saya usut. Siapa yang ngelajar? Takut dia. Bapak beri cabai nanti, ancam, takut kan? Tapi usah pukul dulu Bu. Umur 7 tahun usah pukul dulu, takut kan? Siapa beri cabai, baru sebut kawan. Tapi kalau umur 10 tahun kata Nabi, masih tak sholat, masih tak puasa, ngelawan, pukul kata Nabi. Anak saya semua udah pernah saya pukul semua. Saya ikut didikan Nabi, cuma pukulnya ada batasannya, tak boleh mukul muka, tak boleh sampai mukul patah tulang, tak boleh bengkak-bengkak. Ya yang enak tuh tidak terlalu sakit, tapi betul-betul nikmat rasa dia cubit. Bacakan sholawat. Umi saya nih, kalau nyubit masih kecil, disolawatkan Bu. Allahumma salli ala Muhammad. Panjang, Muhammad. Gitu ya. Sekali dilihat, bukan biru lagi, hitam. Tapi ini hasilnya nih, ya. Udah jangan, kadang-kadang orang-orang barat tuh gini didiklah anak dengan kasih sayang. Udahlah, anak ngelawan orang tua tak usah dibukul, biarkan dengan lembut. Jangan ngelawan orang tua nak ya. Nanti besar mak lepak kata dia. Jangan ikut orang tua. Udah, ibu kan bisa seperti sekarang ini gara-gara siapa? Didik orang tua zaman dulu. Lihat mak kita, bapak kita tak. Cobalah ibu dulu ngomong carut, beri cabai dah mulut tuh. Sama anak kita, beri cabai mulut dia. Kau bacakan sholawat biar tambah berkah Bu ya. Baik, ada lagi? Nggak ada, udah jam 9 ini, udah malam ya. Sampai di sini, doakan saya bersama rombongan selamat sampai balik lagi ke Pontianak. Insya Allah kita akan ketemu lagi tanggal 6 Agustus ya. 6 Agustus insya Allah akan bertemu lagi. Mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Dan jangan lupa silahkan yang mau nyantuin anak yatim seikhlasnya. Yang tidak bawa duit tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Doakan ya sambil pegang kepala. Karena ada ulama mengatakan barang siapa megang walaupun tidak berik-berik megang kepala anak yatim, insya Allah akan diampuni sebanyak rambut anak yatim tersebut ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lana walidina, Allahumma masuk uyumana, Allahumma shalli arzaqana, Allahumma qdi hajatina, Allahumma tawil amrana, Allahumma shfadana. Rabb Allahumma ballighna makalil haji wal umrah wa ballighna madinah lil ziyarah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai belajarnya kita. Mudah-mudahan Masuk dalam. kita mendapatkan ilmu manfaat walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk diri kita dan keluarga kita di rumah. Adik-adik yang yatim tolong masuk. Tolong masuk sini. Duduk. Mungkin ada. Jadi ini ada 5 anak yatim, Bu. Jadi 5 anak yatim disuruh masuk sini sayang. Jadi kerudungnya kita buka, kita masukkan